Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lucana dengan NPM 213507521. Di sini saya akan menjelaskan pada bagian latar belakang. Jadi untuk latar belakang ini, media massa adalah sebuah alat atau sarana komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi, berita, dan pesan-pesan lainnya kepada masyarakat luas. Media massa dapat berupa media cetak seperti surat radio dan internet. Tujuan utama dari media massa adalah untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat, mempengaruhi opini publik, dan juga menghibur masyarakat. Media massa ini juga memiliki peran penting dalam mempengaruhi dan membentuk opini publik di Indonesia, termasuk dalam hal politik. Sejak era reformasi pada tahun 1998, media massa di Indonesia mengalami kemajuan lebih besar dan perkembangan teknologi informasi. Hal ini telah memungkinkan media massa untuk melakukan aksi protes atau mendukung suatu gerakan politik tertentu. Media massa di Indonesia juga dapat mempengaruhi politik melalui pemberitaan dan penyajian informasi yang mereka berikan. Media massa yang memiliki kebebasan pers dan mengkritik kebijakan pemerintah yang dianggap tidak tepat. Selain itu, media massa juga memiliki peran penting dalam mempengaruhi opini publik dalam pemilihan umum. Melalui pemberitaan yang mereka berikan, media massa dapat mempengaruhi pandangan masyarakat tentang calon-calon politik dan partai politik tertentu. Dalam beberapa kasus, media massa juga dapat membantu memobilisasi massa untuk mendukung calon tertentu dalam pemilihan umum. Namun, perlu dicatat bahwa pengaruh media massa dalam politik Indonesia juga tergantung pada kondisi sosial dan ekonomi dan politik yang ada di Indonesia tentunya. Selain mengubah cara masyarakat terhadap pandangan untuk informasi, sehingga memunculkan fenomena seperti media sosial yang juga memiliki peran penting dalam politik. Oleh karena itu, pengaruh media massa dalam politik Indonesia terus berkembang dan perlu diwaspadai agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan yang merugikan masyarakat. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang rumusan masalah dan manfaat dari makalah tersebut. Yang pertama ada rumusan masalahnya, yaitu untuk mengetahui apa saja fungsi dari media massa dalam menjalankan perannya di masyarakat. Dan yang kedua, untuk mempengaruhi bagaimana pengaruh politik terhadap media massa. Dan yang terakhir, untuk mengetahui bagaimana strategi partai politik terhadap media massa menjelang pemilu 2024. Dan untuk manfaat makalah tersebut, yang pertama ada kegunaan teoritis. Kegunaan teoritis ini diharapkan dapat menambah wawasan yang bermanfaat, khususnya bagi mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, umumnya seluruh mahasiswa Indonesia, agar lebih bijak dalam memperoleh berita yang disarankan oleh media, serta diharapkan untuk dijadikan pengembangan ilmu pengetahuan di bangku perkuliahan. Dan yang terakhir ada kegunaan praktis, diharapkan dapat menjadi sarana media yang beragam untuk dijadikan panduan dalam ruang lingkup kegiatan akademik, serta mengimplementasikan ilmu yang dikembangkan dan dijadikan referensi pengetahuan terkait peran media massa dalam perpolitikan Indonesia menjelang pemilu 2024, khususnya dalam bidang ilmu sosial dan ilmu politik. Baik, di sini saya akan memaparkan mengenai fungsi media massa dalam menjalankan peranannya di masyarakat. Media massa memiliki peran yang sangat penting sebagai salah satu layanan publik dalam kehidupan sehari-hari. Dalam memberikan manfaatnya pada publik, media massa memiliki beberapa fungsi yang sangat penting, seperti sebagai pembentuk opini publik, media komunikasi antara pemerintah dan rakyat, menjalankan fungsi pengawasan, dan melakukan misi sosialisasi untuk edukasi masyarakat. Nah, setiap fungsi dari media massa ini tentu saja memiliki tujuan dan manfaat yang berbeda-beda. Seperti yang dilansir dari situs Clipsnote, ada beberapa fungsi media massa yang harus diketahui dalam menjalankan peranannya di masyarakat. Di antaranya adalah, yang pertama, fungsi dari media massa adalah membentuk opini publik, di mana mereka tidak hanya melaporkan hasil survei opini publik dari organisasi, tetapi juga melakukan polling mereka sendiri untuk mencakup ke dalam liputan berita. Selain itu, media massa seperti televisi dan surat kabar juga membentuk opini publik dengan cara menampilkan berbagai informasi dan isu yang berkaitan. Hal ini dapat mempengaruhi pandangan dan persepsi masyarakat terhadap isu-isu yang penting yang tengah beredar di masyarakat. Lalu, fungsi yang kedua yaitu sebagai pengatur agenda politik.
Fungsi ini lebih luas tentu saja daripada membentuk opini publik. Melalui berbagai informasi yang disajikan, media massa dapat mempengaruhi persepsi masyarakat tentang berbagai topik seperti kejahatan, hak sipil, ekonomi, imigrasi, dan kesejahteraan. Dalam hal ini, perhatian media massa pada setiap informasi yang disampaikan kepada masyarakat memuat agenda dan opini mereka sendiri. Oleh karena itu, pengaturan agenda politik adalah salah satu peran politik yang dimainkan oleh media massa di masyarakat. Lalu, fungsi yang ketiga yang tidak kalah menarik yaitu hubungan pemerintah dan rakyat. Media massa adalah sarana pemerintah dalam menginformasikan, menjelaskan, dan mencoba mendapatkan dukungan untuk program dan kebijakannya. Dalam hal ini, media dapat memberikan sarana transparansi yang dilakukan pemerintah pada masyarakat. Berbagai kebijakan pun yang diatur oleh pemerintah sudah selayaknya diinformasikan kepada publik secara luas. Dengan begitu, hak publik untuk mendapatkan informasi yang jelas dapat dipenuhi dengan baik. Media juga menjadi perantara bagi pemerintah untuk meyakinkan masyarakat atas setiap kebijakannya, sehingga hal ini dapat mendukung pelaksanaan rencana program yang akan diterapkan. Lalu fungsi yang keempat yaitu sebagai sarana pengawasan terhadap pemerintah. Dalam hal ini, media massa berperan sebagai pihak yang menyajikan berbagai informasi yang berhak didapatkan oleh publik, termasuk kasus korupsi yang dilakukan oleh pejabat, program kebijakan pemerintah yang didasarkan atas kepentingan individu atau kelompok, dan berbagai penyalahgunaan kekuasaan lainnya. Lalu yang terakhir, kelima yaitu menjalankan sosialisasi di masyarakat. Media massa melaksanakan fungsi sosialisasi dengan memberikan berita, laporan, dan analisis yang diangkat dalam setiap informasi yang disajikan. Contohnya yaitu saat media massa memberikan informasi tentang langkah-langkah kesehatan yang perlu dilakukan selama masa pandemi untuk mencegah penularan. Selain itu, media massa juga memberikan sosialisasi mengenai proses pemilihan umum yang dilakukan secara serentak untuk memberikan pemahaman yang jelas pada masyarakat. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengaruh politik terhadap media massa. Terdapat beberapa pengaruh politik terhadap media massa. Yang pertama yaitu regulasi dan undang-undang. Pemerintah di sini memiliki kekuasaan untuk mengeluarkan regulasi dan undang-undang yang mengatur media massa. Regulasi ini dapat mempengaruhi konten dan bentuk pemberitaan media massa. Misalnya, ketika pemerintah mengeluarkan undang-undang yang melarang pemberitaan tentang suatu isu tertentu, maka media massa harus mematuhi aturan tersebut apabila tidak ingin dikenakan sanksi. Lalu yang kedua yaitu pengaruh keuangan. Pemerintah memiliki kekuasaan untuk memberikan subsidi atau bantuan keuangan kepada media. Misalnya, ketika pemerintah memberikan media, hal ini dapat mempengaruhi independensi media karena mereka harus mempertimbangkan kepentingan pemerintah ketika akan melaporkan berita atau menyajikan berita. Yang ketiga yaitu kontrol informasi. Pemerintah memiliki kekuasaan untuk mengontrol akses informasi yang diberikan kepada media massa. Misalnya, ketika pemerintah memblokir akses ke situs web atau membatasi akses internet informasi tertentu, maka media massa akan kesulitan untuk menyajikan berita yang akurat dan lengkap. Lalu yang terakhir ada hubungan dengan politikus. Media massa seringkali menjalin hubungan dengan politikus untuk mendapatkan akses informasi dan wawancara. Yang hal ini dapat mempengaruhi independensi media karena mereka dapat menjadi cenderung pada pihak yang diwawancarai atau yang memberikan informasi kepada mereka. Kemudian secara keseluruhan, pengaruh politik terhadap media massa dapat mempengaruhi independensi, objektivitas, dan akurasi pemberitaan media massa. Oleh karena itu, penting bagi media massa untuk mempertahankan independensi dan integritas mereka dalam melaporkan berita. Namun, pada saat ini, pemberitaan media massa dalam konten berita sudah tak berimbang lagi. Hal ini terjadi karena media massa, baik itu cetak, elektronik, dan lainnya, sudah dikuasai oleh para elit politik negeri ini. Akibat dalam hal ini, media massa dijadikan sebagai alat politik untuk menggiring opini. Contohnya, stasiun televisi TV One yang dimiliki oleh Abu Rizal Bakri dan Metro TV yang merupakan milik Surya Paloh. Contoh pengaruh pemberitaan media massa dalam
pemberitaan gejolak politik adalah di media elektronik seperti pertelevisian. Dengan dimilikinya stasiun televisi swasta yang dimiliki para elit politik menyebabkan pemberitaan perpolitikan menjadi tidak seimbang antara stasiun televisi yang satu dan yang lainnya. Televisi yang dipunyai suatu elit politik cenderung menyudutkan lawan politiknya. Seperti pada saat menjelang pemilu pada tahun 2014, TV One yang dimiliki Abu Rizal Bakri menampilkan berita politik sebanyak 53 kali. Yang sebagian besar isi berita tersebut memuat citra positif Prabowo terkait dengan prestasi, visi misi, serta langkah politiknya. Di sisi lain, Metro TV yang juga menampilkan berita mengenai perpolitikan Indonesia, akan tetapi berita yang disampaikan cenderung berpihak kepada Jokowi. Hal ini tampak pada beberapa berita yang dinilai cenderung merugikan pihak Prabowo. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai strategi dari partai politik maupun aktor politik terhadap media massa menjelang pemilu 2024. Nah, dalam mengikuti sebuah pemilu 2024 atau menjelang pemilu 2024, banyak partai politik maupun aktor politik yang menggunakan atau mempersiapkan sebuah strategi yang jitu ataupun mumpuni untuk bisa memenangkan sebuah kontestasi partai politik. Nah, menurut saya beberapa strategi ataupun cara untuk memenangkan sebuah kontestasi dari pemilu khususnya 2024 dengan berkampanye politik. Nah, mengenai kampanye politik, mungkin kebanyakan orang menganggap bahwa kampanye politik salah satunya berbau dengan masyarakat, turun ke lapangan, ataupun memasang baliho di pinggir jalan, menyebar pamflet ke daerah-daerah, ataupun memasang bendera-bendera partai politik itu sendiri gitu. Nah, lebih daripada itu, kampanye politik sejatinya untuk saat ini mungkin banyak partai politik maupun aktor politik yang giat berkecimpung di dalam politik itu menggunakan media massa ataupun media elektronik seperti radio ataupun televisi, bahkan media sosial sekalipun seperti Instagram, Twitter, dan juga TikTok untuk menggunakan media sosial sebagai kampanye politik dan menciptakan citra politik di masyarakat, apalagi menjelang pemilu 2024. Nah, dalam kasus ini saya akan memberikan contoh beberapa aktor politik yang giat menggunakan media sosial sebagai alat untuk kampanye politik. Yang pertama itu seperti Ridwan Kamil. Nah, mungkin semua tahu ya bahwa Ridwan Kamil salah satu aktor politik yang giat menggunakan media sosial dalam berkampanye politiknya seperti Instagram, cuitan di Twitter, bahkan membuat sebuah video-video keseharian beliau, aktivitas politik beliau, bahkan sekali memperlihatkan contoh yang kedua seperti Ketua BUMN ataupun Ketua PSSI untuk saat ini, Erick Thohir, yang seringkali menggunakan media sosial sebagai alat kampanye politiknya menurut saya ya. Nah, Erick Thohir sendiri juga seringkali menggunakan media sosial seperti cuitan di Twitter ataupun membuat video di TikTok tentunya. Memperlihatkan keseharian beliau sebagai ketua PSSI maupun sebagai kepala BUMN gitu. Nah, yang contoh ketiga seperti calon presiden yang diusung PDIP untuk saat ini seperti Ganjar Pranowo. Nah, Ganjar Pranowo juga seringkali membagikan sebuah aktivitas videonya di akun media sosial seperti TikTok. Nah, mungkin dari kesimpulan yang saya dapat bahwa kampanye politik atau strategi dalam berkontestasi dalam pemilu 2024 menggunakan kampanye politik bukan hanya turun ke lapangan, berbau dengan masyarakat, memasang baliho, menyebar pamflet, maupun memasang bendera partai politik itu sendiri. Bahkan untuk saat ini menggunakan media sosial ataupun media massa, media elektronik yang lainnya menggunakan hal tersebut untuk bisa menciptakan citra politik di masyarakat ataupun sebagai alat kampanye politik. Kesimpulan yang dapat diberikan dari pembahasan kelompok kami adalah dalam memberikan manfaatnya pada publik, media massa memiliki beberapa fungsi yang sangat penting. Oleh karena itu, peristiwa atau fakta yang diberitakan oleh media massa harus dijaga. Tidak boleh disertai dengan adanya pengaruh atau campur tangan, paksaan, dan intervensi dari pihak manapun agar dapat menjalankan peranannya secara netral di masyarakat. Media massa harus memperhatikan hukum dan kode etik yang berlaku. Juga hak publik untuk menerima suatu pemberitaan atau informasi yang terbukti validitasnya dan dapat dipertanggungjawabkan.
Hal ini dijelaskan secara spesifik oleh Herman dan Chomsky melalui bukunya Manufacturing Concern: The Political Economy of the Mass Media, yakni netralitas sejatinya adalah suatu hal yang tidak mungkin ada dalam media massa manapun.